warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 2 Sido Asri, pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengadakan kegiatan di Kombel Aksi, yaitu tentang paparan dari guru penggerak kita, guru hebat Bapak Ibu. Selanjutnya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, kita akan berdoa bersama-sama yang akan diimami oleh Bapak Sudirman. Kepada Bapak dipersilakan. Monggo Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kalimati sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil asfali wa aswat, wa takbirana biha min jamil hajat, wa tutahhirna biha min jamil syai'at, wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tubassirna biha wal khayat min jamil khayrati bil khayat, wa ba'dama matina ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi saqril mautina wa najatan min nar wa ba'dal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sudirman diucapkan terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya kita dengarkan bersama paparan dari Bu Dr. Amelia Puspita, sarjana pendidikan yang merupakan calon guru penggerak dari sekolah kita tentang disiplin positif. Jadi mohon diperhatikan semuanya Bapak Ibu, ini ilmu yang bagus untuk kita semuanya. Kepada Ibu Betty dipersilakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya di depan sini bukan berarti saya yang lebih tahu. Jadi di sini kita saling berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi tentang budaya positif, karena jamnya sudah siang ya Bapak Ibu, sepertinya kita tepuk dan yel-yel kombel dulu. Silahkan berdiri Bapak Ibu biar lebih bersemangat. Ya, baiklah, kita mulai Bapak Ibu. Tepuk kombel aksi. Aktif.
yel-yelnya, yel-yel kompel aksi kita. Yel-yel kompel aksi. Hai teman-teman, janganlah resah dengan hasil belajar siswanya. Ayo kita belajar bersama. Kompel aksi itu tempatnya. Kompel aksi? Yes, yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dipersilahkan duduk kembali. Ya, baiklah. Di sini saya akan memaparkan hasil pendidikan saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, Bapak Ibu. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Kira-kira apa jawaban dari Bapak Ibu? Kalau angkat jari 1 berarti jawabannya setuju. Angkat jari 2 berarti jawabannya tidak setuju. Dan angkat jari 3 jawabannya sangat tidak setuju. Dari pertanyaan yang nomor 1, kira-kira Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Sangat tidak setuju. Ya, ada yang sangat tidak setuju, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi ini banyak jawabannya ya Bapak Ibu. Mungkin dari yang setuju dulu, Bu Ayuni. Alasannya kenapa Ibu bisa menjawab setuju? Jadi kalau kita mendisiplinkan itu supaya anak disiplin. Sekarang yang menjawab tidak setuju, Bu Permai coba. Boleh? Karena menurut saya dengan hukuman justru anak bukannya disiplin, justru kayak berontak gitu ya, kayak nggak setuju gitu kalau dikasih hukuman. Baiklah, terima kasih. Ini kebetulan Ibu Kepala Sekolah kita ini sangat tidak setuju nih Bapak Ibu. Kita tidak ada kawan. Jadi kita pengen tahu nih alasan Ibu apa? Monggo Ibu. Saya tadi Baik Bapak Ibu, saya coba jawab. Jadi kenapa saya sangat tidak setuju? Karena dengan hukuman ini anak-anak benar kata Bu Permai menjadi pendendam. Satu. Terus yang kedua, justru anak-anak menjadi rendah diri karena merasa dihukum. Harusnya bukan dengan hukuman, tapi dengan cara yang lain. Gitu. Terima kasih. Oke, baik sekali jawaban dari Ibu Kepala Sekolah kita. Benar Bapak Ibu, kalau kita mendisiplinkan siswa kita dengan cara hukuman, itu akan teringat selalu sampai kapanpun dia tumbuh. Misal ketika dia SMP, bapak ini loh waktu saya SD menghukum saya. Jadi dia selalu terngiang dalam pikiran dia, dalam keseharian dia, bahwasanya dengan cara hukuman itu sebenarnya tidak setuju untuk mendisiplinkan anak ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya pertanyaan kedua nih, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju? Ayo 1, 2, 3 yang setuju. Oh tidak ada yang tidak setuju. Oh Pak Arul setuju nih. Pak Arul setuju. Terus yang tidak setuju? Tidak ada yang sangat tidak setuju. Oh ya buatnya setuju. Oke. Mungkin kesempatan untuk Pak Arul dulu nih. Dia memberikan hukuman dengan hal positif. Mungkin yang digarisbawahi sama Pak Arul, hal positif ya Pak Arul. Seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Alasannya apa Bapak? Boleh disampaikan? Baik, menurut saya setuju karena anak-anak juga butuh dibiasakan hal-hal baik seperti membaca tadi, dan kadang anak-anak juga untuk membersihkan halaman sekolah mungkin kalau tidak
disertai dengan alasan hukuman, mungkin anak-anak bakal istilahnya malas lah, atau mungkin kurang lah untuk motivasinya untuk melakukan hal tersebut. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya buat ini yang tidak setuju. Ya, menurut saya mendisiplinkan dengan cara suruh menyuruh anak membersihkan itu dan membaca itu hampir sama dengan tadi, tapi itu lebih istilahnya lebih ringan. Tapi pada dasarnya sama, yang menurut saya yang tepat kalau anak bersalah dia diberikan solusi terhadap kesalahannya. Coba misalnya kalau anak melakukan suatu kesalahan, itu baik atau tidak di coaching dulu. Nah, nanti dia akan menemukan solusi dari kesalahannya sendiri, seperti itu. Iya, kasih tepuk tangan. Oke, baik Bapak Ibu, jawabannya sangat luar biasa ini ya. Tadi Pak Arul menyampaikan mungkin boleh kita memberikan hukuman selagi hal itu positif ya Pak Arul ya. Dan Bu Wati tadi memberi hukuman hal positif itu lebih baik kita coaching dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita cari permasalahannya apa, alasannya apa, dan mungkin dia juga ada tujuannya Bu Wati untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi. Yang ketiga di sini ada memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju? Tidak setuju? Oh setuju? Oh Bu ini tidak setuju? Oke. Oh setuju satu kayaknya ini udah mulai lelah. Oke, setuju semua ya Bapak Ibu. Oh tadi malah. Coba kira-kira kenapa Bapak Ibu menyebut memberikan penghargaan itu meningkatkan motivasi belajar anak? Salah satu coba Bu Ida boleh. Memberikan penghargaan. Tadi kan bukan hanya sekedar hadiah atau apa, bisa aja sebuah apresiasi dengan apa? Kamu pintar, kamu hebat. Itu sudah memberikan apresiasi. Itu bisa menjadi motivasi anak untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Oke, bagus sekali jawabannya dari Bu Ida ya Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya kita memberikan penghargaan kepada peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Karena apa? Biasanya anak tertanam dalam diri dia seperti ini. Saya pintar nih. Nanti pasti Bapak Ibu guru kasih saya semangat atau reward ya, biasanya entah itu dengan tepuk tangan, entah itu dengan benda-benda lain gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya itu tidak boleh, karena nanti di dalam diri peserta didik itu timbul rasa seperti ini. Nanti kalau saya tidak dikasih motivasi, karena kita setiap kelas belum tentu gurunya sama, ya kan? Ketika guru A dia ngasih nih penghargaan dengan tepuk tangan, dengan ucapan selamat, tetapi ketika kita pindah kelas, mungkin perlakuan Bapak Ibu gurunya itu berbeda Bapak Ibu. Jadi tertanam dalam diri peserta didik, saya di kelas ini nggak pernah dikasih reward nih dengan kecerdasan saya, saya di kelas ini tidak pernah diberi penghargaan nih dengan kecerdasan saya. Itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu, karena membuat peserta didik kita itu ketergantungan dengan apresiasi yang kita berikan terlalu berlebihan atau dengan cara memberikan penghargaan. Selanjutnya, nah di sini ada konsep inti budaya positif. Sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu, saya tadi pas masuk di sini ada kata ajaib, ya. Setelah itu ada budaya 5S, ya Bapak Ibu. Kira-kira budaya 5S itu termasuk budaya positif bukan? Iya. Budaya positifnya 5S itu apa sih Bapak Ibu? Yang pertama, salam, santun, sopan, sapa, terus dan senyum. Jadi kita menerapkan budaya 5S itu saja sudah termasuk budaya positif. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti 5S ini kan biasanya kita lakukan dalam kegiatan pembiasaan ya Bapak Ibu. Kalau sudah kita lakukan pembiasaan, biasanya terbiasa ya Bapak Ibu.
tanpa kita suruh, biasanya peserta didik langsung melakukan pembiasaan itu. Contohnya senyum. Ketika masuk kelas dia salam, ya. Setelah itu dia menjaga sopan santun terhadap kawan, terhadap guru, terhadap orang tua. Nah, di sini konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak awam dengan kata-kata ini, karena kita dulu ya pernah membahas ini, disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ya Bapak Ibu, seperti posisi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, yang Bapak Ibu sekarang sudah mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Setelah itu segitiga restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada perubahan paradigma baru. Ya, di sini ada A dan B, atau ya, kita contohkan Bu Ida sama Bu Permai deh ya, nanti kita maju. Bu Ida menuliskan di kertas kecil, ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bu Ida, letakkan di salah satu tangan Bu Ida dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala dayanya Bu Ida nih. Terus buatlah sebuah kepalan. Jadi Bu Ida kertasnya taruh dalam kepalan tangan nih. Nah, nanti Bu Permai ya mencoba dengan sekuat tenaga, boleh dengan tenaga, boleh dengan cara membujuk, bahkan mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar Bu Ida ini mau melepaskan genggamannya. Ayo, silahkan Bu Ida dan Permai, kira-kira Bu Ida mau menuliskan sesuatu apa nih yang menurut Bu Ida berharga nih. Nanti Bu Permai cari nih strateginya bagaimana ya biar nanti genggaman itu terbuka dari Bu Ida. Ayo, boleh maju ke depan Bu Ida dan Permai. Terserah Bu Ida, benda mati atau benda hidup, yang penting itu menurut Bu Ida sangat berharga. Jangan. Oke, silakan Bu Ida dan Bu Permai. Silakan Bu Ida, letakkan di genggaman Bu Ida. Bu Ida maju ke depan, Bu Permai maju ke depan. Bu Permai ini membujuk Bu Ida bagaimana caranya biar genggamannya terbuka. Oh, boleh. Ayo silakan Bu Ida, Bu Permai. Kita ambil sedikit contoh ya Bapak Ibu. Jangan langsung dibuka Bu Ida genggamannya. Oh iya, langsung dibuka. Oh, pamer. Oke. Nah, Bu Permai sepertinya penasaran yang dipamerin sama Bu Ida. Mau lihat nggak? Rahasia dong. Oh, rahasia katanya Bapak Ibu. Coba ya. Wah, ternyata sama Bu Permai ini dipaksa nih Bapak Ibu. Bagaimana bisa dibuka tidak Bu Permai? Tidak bisa. Tidak bisa. Alasannya apa Bu Ida tidak mau dibuka? Ini rahasia pribadi. Oh, rahasia pribadi. Oh, sesuatu yang berharga. Terus Bu Permai bagaimana reaksi yang Ibu rasakan ketika Bu Ida tidak mau membuka? Oh, kecewa. Oh, penasaran. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, kalau misalkan Bu Ida kan tidak mau buka nih genggaman Bu Ida, itu kan otomatis motivasi dari dalam dirinya Bu Ida sendiri ya untuk membukanya. Kalau Bu Ida nggak mau, Bu Permai sampai jungkir balik pun tidak mau dibuka Bapak Ibu, kecuali motivasi dari diri sendiri. Begitu juga dengan peserta didik Bapak Ibu. Oke, boleh duduk Bu Ida dan Bu Permai. Apa itu? Oke. Oh, Bu Ida juga penasaran isinya itu Bu Ida apa? Nggak boleh Bu pribadi. Oke, jadi bisa kita simpulkan Bapak Ibu, peserta didik kita tidak akan bisa berubah kecuali dia niat dari dalam diri sendiri. Ya Bapak Ibu. Oke,
selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira guru bisa nggak Bapak Ibu mengontrol murid? Iya, jadi belum tentu, kata Wida, ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, jadi belum tentu Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan, kecuali motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik itulah yang bisa merubah peserta didik tersebut. Jadi kita sebagai pendidik tidak bisa mengontrol anak-anak untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Ya Bapak Ibu, belum tentu kita bisa mengontrol peserta didik tersebut. Selanjutnya itu ya, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya tadi, Bu Permai sama Bu Ida sampai dibujuk-bujuk, dirayu-rayu sama Bu Permai, dipaksa, tetapi Bu Ida masih tetap mengepal tangannya menggenggam sesuatu yang memang harus dipertahankan sama Bu Ida. Jadi kembali lagi sesuai dengan motivasi tadi ya. Kalau motivasi intrinsiknya Bu Ida, oh ya udahlah saya buka, ya berarti itu baru nanti Murni tahu oh isinya apa loh, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Belum tentu Bapak Ibu. Karena apa? Ketika anak kita panggil, di situ kita nasihati, di situ kita beri masukan bahwa tindakan kamu itu salah, nah jadi kamu jangan mengulanginya lagi. Mungkin di saat itu dia menjawab, iya Bu. 1 hari, 2 hari, iya Bu. Karena apa? Karena dia takut. Iya tidak Bapak Ibu? Mungkin untuk hari itu dia jawab iya. Tidak menutup kemungkinan pada selang waktu selanjutnya dia akan mengulangi perbuatan itu lagi. Karena dia menurut kepada kita, karena dia takut. Setelah itu takut lagi dia dipanggil guru. Nanti saya kalau melakukan tindakan ini lagi, saya dipanggil lagi nih. Jadi dia bukan termotivasi dari diri dia sendiri untuk berubah. Ya, kalau dia tidak termotivasi dari diri dia sendiri untuk berubah, maka suatu saat dia akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai Bapak Ibu guru mewajibkan peserta didik kita harus pintar. Peserta didik kita harus nurut. Sebenarnya itu belum tentu ya Bapak Ibu, karena kembali lagi belum memunculkan kesadaran peserta didik itu untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kalau dia niat dari dalam dirinya sendiri, insya Allah dia tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik lagi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulusnya ada realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Iya kan Bapak Ibu? Belum tentu kebutuhan Bu Permai dan Bu Devi ini sama. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan setiap manusia seperti peserta didik ketika belajar. Ya, itu kebutuhannya berbeda-beda. Mungkin ada beberapa siswa yang suka dengan matematika tambah-tambahan nih. Tapi ada juga beberapa siswa yang tidak menyukai itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan para peserta didik. Selanjutnya ada semua orang melihat hal yang sama pada stimulus responnya. Sedangkan pada teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Benar atau salah Bapak Ibu? Iya benar ya. Oke, selanjutnya ada kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Benar Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa yang kita pandang benar itu di mata orang lain juga benar. Belum tentu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi peserta didik kita melakukan sesuatu kesalahan itu belum tentu kesalahan. Mungkin dia dari kesalahan itu ada tujuan tertentu yang ingin dia capai.
Ya Bapak Ibu, selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar ya Bapak Bu Ida ya? Tadi Bu Ida saya kalau buka lah. Jadi yang mengontrol diri Bu Ida itu Bu Ida, bukan Bu Permai. Oke, selanjutnya di sini ada lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, selanjutnya Bu Permai. Oke, di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Seperti tadi yang kita bahas ya, berarti memberikan penghargaan itu salah Bapak Ibu, dengan ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan. Itu yang pertama ada contoh nilai-nilainya ada apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila, biar kita nggak ngantuk, kita breaking dulu. Silakan berdiri Bapak Ibu. Bu Ati boleh di tengah memberikan gerakan yel-yelnya biar Pak tidak ngantuk. Oke. Ya, kita sambil gerak ya Bapak Ibu, biar gak ngantuk. Ayo, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gerak Bapak Ibu biar kita gak ngantuk. Semangat, tuh disuruh nyanyi lagi kita Bapak Ibu. Yo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Setelah itu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya nilai kebajikan itu ada IBO, yaitu Primary Years Program atau PYP, yaitu yang pertama ada toleransi, yang kedua ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati,
keingintahuan, setelah itu ada kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga yaitu ada keterampilan hidup. Di sini dapat dipercaya. Setelah itu lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya Bapak Ibu, seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, pasti kita senang ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, pasti kita ada rasa jengkel, ada rasa saya harus mempunyai itu tuh, gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup di sini ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu, rasa diterima, diperdulikan, terus berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga ada penguasaan di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, setelah itu memimpin, berpartisipasi, diakui dan didengar. Jadi kita ngomong pasti pengen didengar. Kita mengeluh sesuatu pasti ingin ada respon ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Setelah itu mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan. Ya, kesenangan di sini ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi peserta didik kita ketika di dalam kelas, ketika mereka tertawa, selagi itu tidak berlebihan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Misal ketika kita menyiapkan video lucu, dia tertawa, tidak apa-apa, karena memang itu kebutuhan manusia. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2 Bapak Ibu, ya. Motivasi ekstrinsik dan motivasi internal atau intrinsik. Ya, jadi motivasi intrinsik itu ada 2. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti tadi saya sampaikan. Dia patuh tetapi dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya ada untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Setelah itu motivasi internalnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai dirinya sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, di sini ada contoh hukuman. Ada tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu apakah kita rencanakan Bapak Ibu? Tidak. Ya, setelah itu murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis, yang tadi sudah disampaikan juga sama Ibu Kepala Sekolah ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada konsekuensi. Ya. Di sini ada terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid atau peserta didik. Selanjutnya ada restitusi. Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi yang lebih bagus yang mana Bapak Ibu? Hukumankah atau konsekuensikah atau restitusi? Iya, restitusi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Iya, di sini ada contoh-contoh kalimat. Bapak Ibu bisa menuliskan di sticky note yang sudah saya bagikan dan nanti hasilnya boleh ditempel ke depan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu,
mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira masuknya apa Bapak Ibu? Hukuman atau apa tadi yang kedua? Iya, konsekuensi. Menurut Bapak Ibu yang pertama ini hukuman apa konsekuensi? Kalau sudah bisa langsung lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, saya ulang. Yang pertama sudah? Ayo, yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu maksudnya hukuman apa konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini maksudnya hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Yang ketiga, nggak apa nanti pakai double tip Bapak yang kebalik ada. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini kira hukuman apa konsekuensi? Oke, kita lanjut. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman apa konsekuensi? Yang sudah boleh ditempel ke depan. 2, antara hukuman dan konsekuensi. Yang kelima, masih ada 5 dan 7 Ibu. Ya, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah dengan alasan karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau sudah Bapak Ibu boleh ditempel ke depan. Ada double click kok. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Oh, Pak Arun belum? Sudah? Oh, lagi diganti. Nanti dulu kalau lagi diganti. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dari jawaban Bapak Ibu benar atau salah. Lanjut Bu Permai. Ya, di sini yang pertama itu yang mencatat 100 kali itu hukuman Bapak Ibu, benar ya? Iya, yang kedua lari mengelilingi lapangan
Benar. Yang ketiga, murid push up hukuman. Benar. Setelah itu menggantikan kertas konsekuensi. Benar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Oh, hukuman yang atas membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Benar. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Iya, itu jatuhnya konsekuensi Bapak Ibu, karena mungkin udah ada kesepakatan antara guru dan murid, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan pada konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Setelah itu pada hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu hukumannya Bapak Ibu. Sedangkan pada konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Pada konsekuensinya anak menghargai disiplin. Selanjutnya ada hukuman paksaan. Pada konsekuensinya yaitu stimulus tanggapan. Selanjutnya ada mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan pada konsekuensinya yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oke, selanjutnya Bu. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru nih Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat ada pemantau, dan yang kelima ada manajer. Seharusnya kita ada di posisi yang kemana Bapak Ibu? Yang manajer, yang kelima. Oke, selanjutnya Bu Permai. Ya, di sini ada contoh kasus siswa terlambat saat mengikuti kegiatan upacara bendera. Posisi penghukumnya yaitu membersihkan kamar mandi sekolah. Ya Bapak Ibu, setelah itu posisi pembuat merasa bersalahnya di sini, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini masuknya ke pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, nah, posisi kontrol teman di sini, ayo dong, dengan kata-kata ayo dong, ikuti aturan sekolah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Setelah itu, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Gitu, itu bahasa posisi kontrol teman. Di situ ada juga ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu posisi kontrol teman. Selanjutnya ada posisi kontrol pemantau. Di sini kalimatnya yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah itu, setelah selesai upacara, kamu harus meminta maaf kepada Bapak Ibu dan jangan diulangi lagi. Ya, posisi kontrol yang terakhir. Nah, posisi kontrol yang terakhir di sini ada manajer. Kita menangani siswa yang membuat kesalahan itu, yang pertama kita bisa menanyakan, apa kamu tahu kesalahan kamu? Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu bisa kita tanyakan kepada peserta didik, oke? Nah, di sini ada contoh kalimat ya Bapak Ibu. Kira-kira ini posisi kontrolnya apa sih? Silahkan Bapak Ibu tulis lagi di sticky note yang sudah saya bagikan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira masuknya posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ayo, kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Yang kedua, lanjut Bu Permai. Bisa langsung dituliskan di sana. Oke, yang kedua di sini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira maksudnya posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ayo, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk posisi kontrol mana nih Bapak Ibu ya? Pemantau. Iya, pemantau. Oke, selanjutnya
sini. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Nah ini kira-kira posisi kontrolnya yang mana nih? Iya. Oke, selanjutnya Bu Permai. Yang dipegang itu Iya, selanjutnya adalah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? bulan dan matahari itu ya. Nanti kepanasan. Bulan dan matahari ya? Oh, buku tadi nggak ada. Bukan. Iya, jawabannya belum ada. Oke, sudah. Kalau sudah yang selanjutnya belum katanya Bu Permai. Sudah. Selanjutnya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kira-kira ini masuknya posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu yang tadi yang keempat ya. Jawabannya cuma satu Bapak Ibu ya. Posisi kontrol yang kita pilih. Oh, kata Bu Devi juga boleh. Tapi nanti yang salah dicoret ya Bu Devi. Oke, selanjutnya. Ya ini yang terakhir yaitu kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira dia masuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kalau sudah boleh ditempelkan ke depan. Kalau sudah boleh ditempel ke depan Bapak Ibu. Bu Ida nggak ada namanya itu sepertinya itu. Oh iya. Ayo, siapa yang di 100 ini Bapak Ibu? Banyak sih dalam di kelas. Gak ada yang mau pinjam. Anak-anak siapa yang punya pulpen? Mbak ini nggak punya. Siapa yang nggak punya? Alat susah. Berarti nanti jangan heran kalau di kelas ada anak yang nggak punya pulpen. Gak ada pensil. Oke, sekarang kita buka nih jawabannya apa ya? Oke, yang pertama saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali itu berarti membuat orang iya merasa bersalah. Selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah benar berarti dia termasuk penghukum ya Bapak Ibu. Yang ketiga ayolah lakukan demi ibu bapak. Berarti tadi apa ayolah? Iya teman. Selanjutnya ada apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Itu pemantau. Selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah dia menanyakan ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Selanjutnya ada yang dapat 100 yang benar semua? Oh, salah satu. Oh, gitu. Jawabannya gue dicoret-coret.
Oke, selanjutnya ya di sini ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Adakah yang bisa menjawab dari pertanyaan ini? Boleh angkat tangannya? Oke, ada yang mau jawab? Boleh? Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu dia jangka waktunya lebih lama dan bukan hanya guru yang membuat, tapi siswanya ikut andil untuk membuat. Sedangkan kalau peraturan kelas itu hanya satu orang, gurunya saja yang membuat peraturan kelas tanpa anak didiknya ikut serta. Iya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan sama Bu Permai, baik sekali ya Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kalau peraturan itu dibuat dengan satu arah, hanya satu orang atau gurunya saja, kata Bu Permai tadi ya. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini kesepakatan antara murid dan guru. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Oke, di sini kira-kira yang mana nih yang merupakan keyakinan kelas antara kesepakatan kelas yang kanan dan kesepakatan kelas yang kiri. Yang kiri itu ada kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat aktif dalam pembelajaran. Yang kelima tertib. Terus yang sebelahnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Setelah itu yang B, kami murid yang semangat belajar. Setelah itu yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang lebih masuk ke dalam keyakinan kelas itu yang mana sih Bapak Ibu? Yang kiri apa yang kanan? Yang sebelah sini kanan, yang sebelah sana kiri. Iya, yang kanan ya Bapak Ibu, karena kami bukan saya ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu biasanya kita menggunakan tabel T dan tabel Y ya. Kalau tabel T itu tampak ya. Yang sebelah kanan itu tidak tampak. Jadi garis yang kiri ini dia tampak seperti, yang kanan tidak tampak seperti. Sedangkan pada Y ya, di sini terlihat, setelah itu terdengar, dan yang terakhir berperilaku. Biar nggak bingung kita lanjut Bu. Oke, nah di sini ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Mungkin Bapak Ibu nggak kelihatan ya Bapak Ibu, saya bacakan. Yang pertama tampak seperti, datang tepat waktu. Tidak tampak sepertinya berarti sering hadir terlambat atau telat. Ya, setelah itu yang kedua tampak sepertinya menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak sepertinya apa Bapak Ibu? Apa? Iya, acuh pada teman dan guru. Ya, jadi di sini istilahnya bahasanya iya, lebih enak kita mengerti ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, seperti kalimat perintah ya Bapak Ibu ya. Sedangkan pada keyakinan kelasnya kita sempurnakan bahasanya biar enak diingat nih. Bahasanya tanggung jawab. Nah, setelah itu ada dilarang mengganggu orang lain. Pada keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Ya Bapak Ibu, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif.
Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat dengan peserta didik ya Bapak Ibu. Setelah itu yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita tidak bisa mengambil keyakinan kelas dari sekolah lain atau dari kelas lain. Kita menyesuaikan dengan kondisi kelas kita masing-masing. Selanjutnya yaitu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan benar. Tadi kata Bu Permai ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nih segitiga restitusi. Kita sebagai Bapak Ibu guru harus bisa mengenal segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kira-kira ada yang tahu urutannya? Yang pertama, segitiga restitusi itu apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu. Iya, menanyakan keyakinannya. Lanjut. Iya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya Bapak Ibu, bisa dengan bahasa contohnya, berbuat salah itu wajar nak. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan, tapi lebih baiknya, kita tidak mengulangi perbuatan itulah lagi. Selanjutnya Bu Permai, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan kalimat bisa kita pakai, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya, bisa kita tanyakan kepada peserta didik. Setelah itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misal, ketika dia marah, dia hanya memaki-maki. Padahal kalau kita pikirkan, dia bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya, memukul ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini mau diputar nggak Bapak Ibu? Ini contoh saya restitusi kelas 6. Ini ketika bola dia diambil sama Dimas, rekan kelasnya. Jadi saya restitusi, contoh segitiga restitusi penerapannya seperti ini. Jadi tadi Ibu mendapatkan laporan dari temanku, katanya kamu harus bertengkar dengan Dimas. Sampai apa? Oh begitu. Wajarlah jika kamu ada kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu, Ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Dimas? Oh begitu. Pasti kamu begitu ada alasannya ya? Ya wajarlah jika kamu merasa marah dan tidak rela bahwa kamu diambil tanpa izin. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan apa tindakan kamu memaki-maki teman sesuai dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya, jadi kita menanyakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Baik, kalau itu oke. Tes, oke. Udah ya Bapak Ibu, ini tadi sedikit contoh video segitiga restitusi. Oke, yang terakhir yaitu penutup. Oke, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik.
di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya Bapak Ibu, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Kita sebagai Bapak Ibu guru itu adalah among bagi murid-murid kita ya Bapak Ibu. Di sini manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dulu presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Ibu Betty. Terima kasih Bu Betty yang telah berbagi praktek baik tentang budaya positif yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Yang intinya Bapak Ibu itu semua hal yang bagus yang bisa diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Tadi ada 4 cara mendisiplinkan siswa. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Hukuman. Terus sebagai posisi kita memantau, terus sebagai teman, sebagai manajer. Yang tepat yang mana Bapak Ibu? Manajer. Betul. Terus apa yang kita lakukan sebagai manajer, yaitu melakukan restitusi. Jadi itu Bapak Ibu ilmu yang baik yang akan kita terapkan di depannya. Bapak Ibu, setelah kita perhatikan ternyata guru penggerak ini materi yang diberikan materi yang sangat bermanfaat untuk satuan pendidikan. Makanya harapan saya selain Bu Betty, nanti ketika ada pendaftaran guru penggerak lagi, harapan saya Bapak Ibu bisa ikut untuk bergabung di dalamnya. Tepuk semangat. Lagi tepuk semangat. Semangat semua Bapak Ibu guru untuk mendaftar guru penggerak. Semangat. Semangat semua Bapak Ibu. Semangat. Insya Allah, itu harapan kami. Sekali lagi selamat Bu Betty atas presentasinya. Semoga nanti sebagai calon penggerak sampai batas waktunya nanti bisa lulus sebagai guru penggerak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Betty. Terima kasih kegiatan sore hari ini. Marilah kita akhiri bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu bertanya sedikit ya Bu ya. Kayak dengan tadi kan kalau memberikan hadiah kan nggak boleh ya. Terus sudah kayak ucapan itu kayaknya nggak apa-apa sih ya. Misalkan kamu anak baik, kamu anak hebat itu boleh nggak Bu? Seperti ya.